Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Adi Wahyu Fitriati selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Database. Izinkan kami untuk mempresentasikan hasil tugas akhir yang mengangkat tema Sistem Pelayanan Kafe. Sebelum itu, izinkan kami terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri. Saya Aulia Labror dengan NIM F0424038. Saya Ansanayla dengan NIM akhir 056. Saya Lasta dengan NIM akhir 057. Saya Dian dengan NIM akhir 031. Baik, untuk yang selanjutnya, langsung saja masuk pada materi pembahasan yang pertama. Cafe Byte and Bytes adalah sebuah kafe kekinian yang sedang trending di tahun 2026. Untuk meningkatkan efisiensi operasional kafe yang baru terkenal ini karena pelanggan baru yang membludak dan untuk mempertahankan pelanggan setia mereka, manajemen kafe memutuskan untuk meninggalkan sistem pencatatan manual dan beralih ke sistem database relasional. Sistem database yang baru diharapkan mampu mengelola data pelanggan, melacak kinerja waiter, mengatur utilitas tempat duduk, mengelola program membership, hingga mencatat skema pembayaran secara akurat. Pertama, setiap pelanggan yang datang ke kafe Byte and Bytes dapat memesan dan memilih menu di kasir. Kasir akan menginput menu yang dipilih ke dalam sistem. Sebelum finalisasi pemesanan, pelanggan akan ditanyakan status membership. Jika pelanggan adalah member, kasir akan memindai ID dan nomor WhatsApp. Member akan diberikan diskon dan akumulasi poin. Jika bukan, transaksi akan dicatat sebagai pelanggan biasa. Untuk efisiensi tempat duduk, kasir akan menanyakan berapa orang yang ada dalam kelompok untuk disesuaikan dalam jumlah kursi dan meja yang ada di cafe Byte and Bytes. Jika semua sudah selesai, pelanggan akan melakukan pembayaran di kasir menggunakan metode yang tersedia, kris, cash, atau debit dan kredit. Truk belanja akan tercetak dan status pemesanan akan masuk ke sistem dapur serta sistem waiter. Setelah itu, pelanggan akan diarahkan oleh waiters ke tempat duduk yang masih kosong dan sesuai dengan nomor meja yang diberikan di kasir. Setelah makanan selesai dimasak di dapur, waiter akan melihat nomor meja yang tertera pada detail pemesanan di sistem, lalu mengantarkan makanan tersebut ke meja pelanggan yang tepat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan proses bisnis. Flowchart ini menggambarkan alur pelayanan di Cafe Byte and Bytes. Proses dimulai ketika pelanggan datang ke kafe dan pegawai menanyakan jumlah pengunjung untuk mengecek ketersediaan meja. Jika meja tersedia, pelanggan dipersilahkan menempati meja dan diberikan menu. Selanjutnya, pelanggan memilih menu, kemudian pegawai menginput pesanan ke dalam sistem. Setelah itu, sistem memeriksa status membership pelanggan. Jika pelanggan merupakan member, sistem akan menghitung diskon dan menambahkan poin. Selanjutnya, sistem menghitung total tagihan dan pelanggan melakukan pembayaran menggunakan metode yang tersedia, yaitu cash, kris, dan kartu. Apabila pembayaran berhasil, sistem mencetak struk dan pesanan dikirim ke dapur untuk diproses. Setelah makanan atau minuman selesai disiapkan, pegawai mengantarkan pesanan kepada pelanggan. Proses berakhir ketika status pesanan dinyatakan selesai. Selanjutnya, kita akan masuk ke ERD model konseptual. ERD model konseptual ini merupakan model awal dalam perancangan database yang digunakan untuk menggambarkan kebutuhan data suatu sistem secara umum. Model ini menunjukkan entitas, atribut, dan hubungan antar entitas tanpa menampilkan detail teknik seperti tipe data,
primary key, dan foreign key. ERD ini terdiri dari 7 entitas yaitu pelanggan, meja, pegawai, menu, pesanan, detail pesanan, dan pembayaran. Pelanggan melakukan pemesanan yang dicatat pada entitas pesanan. Setiap pesanan menggunakan satu meja dan dilayani oleh satu pegawai. Pesanan dapat terdiri dari beberapa menu dan disimpan pada entitas detail pesanan sebagai penghubung antara pesanan dan menu. Setelah pesanan selesai dibuat, pelanggan melakukan pembayaran yang dicatat pada entitas pembayaran. Sistem juga mendukung fitur membership sehingga data member point dan diskon pelanggan dapat dikelola dengan baik. Dengan struktur ini, seluruh proses bisnis kafe mulai dari pelanggan datang, pemesanan menu, dilayani pegawai, hingga melakukan pembayaran dapat tersimpan secara terintegrasi dalam database. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian ERD, model logical. Nah, jadi ERD logical ini adalah representasi struktur database yang independen terhadap DBMS tertentu. Artinya, desain ini itu belum terkait dengan teknologi database spesifik seperti MySQL. Nah, fokus dari ERD logical ini adalah yang pertama, entitas apa saja yang terlibat dalam sistem. Yang kedua, atribut atau properti apa yang dimiliki setiap entitas. Yang ketiga, hubungan atau relasi antar entitas. Dan yang keempat, primary key dan foreign key sebagai penghubung. Nah, tapi di ERD model logical ini kita belum masuk ke tipe data spesifik maupun indeks. Nah, di dalam ER model logical yang kami rancang ini terdapat 7 entitas yang saling berhubungan. Yang pertama ada pelanggan, yang kedua meja, lalu pegawai, lalu ada menu, yang kelima ada pesanan, lalu ada detail pesanan, dan yang terakhir adalah pembayaran. Nah, lalu entitas tersebut memiliki hubungan yang saling terhubung. Yang pertama ada pelanggan dan pesanan. Mereka ini mempunyai hubungan relasi one to many, di mana satu pelanggan itu bisa melakukan banyak pemesanan. Yang kedua ada meja dengan pesanan, relasinya juga sama yaitu one to many, di mana satu meja bisa digunakan untuk banyak pesanan. Yang ketiga ada pegawai dengan pesanan, di sini juga menggunakan relasi one to many, di mana satu pegawai bisa melayani banyak pesanan. Yang keempat pesanan dengan detail pesanan, di sini juga one to many, karena satu pesanan bisa terdiri dari banyak item menu. Yang kelima, menu dengan detail pesanan. Di sini juga one to many, di mana satu menu bisa muncul di banyak detail pesanan. Keenam, ada pesanan dengan pembayaran. Mereka memiliki relasi one to one, di mana satu pesanan hanya memiliki satu pembayaran. Nah, lalu sebelum kita masuk ke IAD fisik, kami ingin menjelaskan bahwa pada database ini kami sudah melalui proses normalisasi hingga bentuk normal ketiga atau 3NF. Di mana dalam bentuk normal 3NF ini tidak ada transitive dependency, sehingga total harga di pesanan itu dihitung dari akumulasi subtotal di detail pesanan, bukan dari menu secara langsung. Hal ini memastikan tidak ada ketergantungan tidak langsung antar atribut. Dengan normalisasi ini, data menjadi tidak redundan, mudah diupdate, dan terhindar dari anomali data. Selanjutnya kita akan masuk ke IRD fisik. Jadi IRD fisik ini adalah implementasi nyata dari database ke dalam DBMS tertentu. Nah, dalam kasus kami akan menggunakan MySQL sebagai database management system. Nah, perbedaan utama dengan database logical adalah tipe di ERD fisik ini, tipe datanya sudah spesifik seperti yang digunakan di MySQL. Misalnya, varchar dalam kurung 10 itu artinya varchar itu bisa menyimpan hingga 10 karakter, bukan hanya varchar saja. Lalu ada index untuk mempercepat query, lalu ada constraint detail seperti not null, default, check, dan on delete cascade. Lalu ada trigger untuk otomatisasi proses bisnis, dan ada storage engine seperti InnoDB yang mendukung transaksi dan foreign key. Untuk yang selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tahap implementasi. Nah, untuk yang pertama di sini adalah menampilkan SQL DDL-nya. Untuk pembahasan terkait query ya, di sini adalah create atau membuat tabel pelanggan. Yang pertama ini adalah tabel pelanggan, kemudian yang kedua ini ada tabel meja,
Kemudian yang ketiga ini ada tabel pegawai, keempat ada tabel menu, 5 tabel pesanan, kemudian yang keenam itu ada tabel detail pesanan, dan yang terakhir atau ketujuh adalah tabel pembayaran. Nah, untuk yang selanjutnya juga itu ada tahapan MySQL Plus Data. Ini adalah sampel data di mana kita itu insert atau memasukkan data-data pelanggan. Untuk yang pertama, kemudian yang kedua nanti ada memasukkan data terkait meja, kemudian yang ketiga ada data pegawai, yang keempat data menu, yang kelima data pesanan, yang keenam detail pesanan, dan yang ketujuh adalah pembayaran. Nah, untuk implementasinya sendiri di SQL ini yang pertama ada kami membuat database Cafe Byte and Bytes. Nah, di sini tadi yang pertama SQL-nya itu untuk membuat 7 entitas ini jadi di turunan database-nya ini. Nah, seperti yang terlihat di sini ada detail pesanan, meja, menu, pegawai, pelanggan, pembayaran, dan pesanan. Nah, kemudian ide implementasi yang kedua, tadi kan untuk sampel data atau menampilkan isinya. Nah, sebagai contoh, misal di sini saya klik di bagian pembayaran. Nah, di sini sudah tertera ada ID pembayaran yang berperan sebagai primary key, kemudian ID pesanan foreign key, dan yang lain atribut-atributnya. Nah, di sini itu adalah fungsi dari sampel data. Apabila tadi sampel datanya belum dimasukkan atau masih kosong, maka tampilannya di browse-nya ini adalah kosong juga. Nah, sedangkan tadi kami sudah memasukkan datanya melalui insert tadi, nah kemudian tertampil seperti ini. Nah, selain itu ada di sini juga tertera entitas relasi menjadi salah satu indikator ya bahwa entitas relasinya itu berhasil dijalankan. Di sini tertera di ID pesanan yang satu atau yang pertama, tertera PG2 yang artinya berarti ini waiter atau pegawai kedua. Nah, jika kita klik, nah, di sini akan masuk ke bagian pesanan, yang mana ID pesanan ini sebagai primary key dan kemudian ada ID pelanggan, meja, pegawai sebagai foreign key. Nah, di sini juga bisa dilihat bahwasanya ID pelanggan satu itu ternyata si Andi Wijaya, kemudian ID mejanya juga tertera ID meja satu itu berarti meja yang pertama. Nah, itu berarti menunjukkan bahwasanya proses entitas relasi sudah terhubung dengan baik. Nah, untuk yang selanjutnya adalah penjelasan mengenai fitur join. Oke, inti dari fitur join adalah menggabungkan dua tabel menjadi satu. Dan kami mengimplementasikannya sebagai rekap kegiatan pada satu hari di Cafe Byte and Bytes. Contohnya ini. Contohnya, sebelumnya kami sudah mencatat query-nya biar nggak terlalu lama untuk mengetik seperti itu. Contoh kita mau merekap semua total penjualan. Kita run. Ini adalah semua total penjualan dalam satu kegiatan di satu hari pada Cafe Byte and Bytes. Terus selanjutnya kita mau merekap semua total omset pada satu hari. Masukkan query-nya lalu kita run. Jadi pada satu hari kita mendapatkan omset sekitar 126.000 dengan pegawai Dewi Lestari dengan jabatan waiter sebagai yang menangani penjualan ini. Terus kita mau merekap status pembayaran dari status penjualan yang dilakukan oleh member pada satu hari. Taran. Nah, pada satu hari ada member yang membeli yang bernama Adi Wijaya dengan metode pembayaran kris dengan total 45.000. Jadi intinya kami menggunakan join untuk kami menggunakan fitur join untuk mengimplementasikan rekap data pada satu hari kegiatan yang dilakukan di Cafe Byte and Bytes. Mungkin cukup sekian. Terima kasih.